Nah, ini satu tips bagi teman-teman yang ngeloloh ya, meloloh trotolan. Itu ada caranya supaya trotolan itu nggak manja ya. Dan juga pada saat dewasa dia itu nggak getar-getarkan sayap lah, jatuhnya seperti itu. Nah, cara lolohnya ini saya seperti ini. Oke lo guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Kobe TV. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang perawatan trotolan murai batu ya. Karena kemarin ada yang bertanya tentang bagaimana sih mas merawat trotolan yang loloh tangan serasa loloh induk ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi di sini maksudnya adalah bagaimana supaya trotolan tersebut tidak jinak pada saat sudah mandiri nanti. Nah, sebenarnya banyak hal yang bisa membuat murai batu tersebut liar ataupun nanti tidak manja ya. Nah, semua itu tergantung faktor. Yang pertama bisa jadi karena faktor keturunan, yang kedua bisa jadi karena faktor pola rawatan, kemudian yang ketiga faktor jenis kelamin. Itu sangat menentukan. Nah, jadi pertama kita bahas dulu faktor keturunan ya. Ada memang murai batu yang keturunannya itu gampang jinak ya. Bukan, sebenarnya dia itu bukan gampang jinak, tapi modelnya kurang aktif ya. Dia banyak diam, sehingga karena dia diam itulah murai batu tersebut jadi seperti jinak ya. Nah, jadi dibedakan antara jinak sama diam tadi. Nah, tapi dikarenakan dia diam tadi, sehingga si trotolan menjadi gampang untuk jinak ya. Nah, kemudian faktor rawatan ya. Rawatan juga. Nah, ini satu tips bagi teman-teman yang ngeloloh ya, meloloh trotolan. Itu ada caranya supaya trotolan itu nggak manja ya. Dan juga pada saat dewasa dia itu nggak getar-getarkan sayap lah, jatuhnya seperti itu. Nah, cara lolohnya ini saya seperti ini. Ntar saya ambil yang ini aja. Nah, lolohnya biasa aja gitu ya. Loloh seperti biasa. Ini saya ngeri-ngeri ini dibuka, nanti dia terbangnya ke alam nih. Ya, ini loloh seperti biasa. Kita contohkan dulu. Nah, ini kita loloh. Dah, suruh dia ngambil seperti itu. Jangan disiul-siul, jangan dimain-mainin. Itulah yang menyebabkan trotolan tersebut manja ataupun jinak gitu ya, kejinakan gitu. Nah, maka hindarilah hal tersebut. Ya, jadi kita kalau ngerawat ya kita memang sayang sama trotolan, takut mati dan sebagainya, tapi kita pikirkan untuk kedepannya. Jadi otomatis gunakanlah cara yang biasa aja. Ngasih makannya ya slow. Bukan slow, santai, kasih, jangan diperhatiin, jangan dimain-mainin seperti ini ya. Itulah yang membuat trotolan tadi menjadi getar-getarkan sayap ataupun jadi manja ya. Nah, dan alhamdulillahnya saya buat video seperti ini bukan karena mengarang-arang, tapi fakta ya, fakta di lapangan. Trotolan yang keluaran dari sini itu orang rata-rata senang karena liar ya. Bahkan katanya, wah ini kayak trotolan di hutan ini. Ada juga bahkan yang bertanya, mas ini trotolannya loloh induk atau loloh tangan? Nah, jadi seperti itu. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu karena mereka berprasangka, wah kok trotol ini liar, seperti bukan di loloh tangan. Padahal saya panennya ini antara 5 hari sampai 8 hari paling lambat ya. Nah, jadi ketiga faktor tadi menentukan. Satu lagi, yaitu faktor si anakan betina ya. Betina memang gampang sekali jinak, nggak tahu kenapa seperti itu, entah karena memang dasarnya seperti itu. Intinya seperti ini, trotolan murai batu betina ini gampang sekali jinak ya. Bahkan udah besar pun itu kelihatan ya, betina atau jantan. Kalau pejantan dia tuh terbang-terbang sana kemari, kemudian sayap rapat. Kalau yang betina itu cenderung dia masih manja. Saya pernah dulu
3 ekor anakan, itu yang 2 jantan 1 betina. Yang betina ini sampai dewasa masih minta-minta suap ya. Nah itu sangat mempengaruhi juga. Jadi kalau misalkan Anda mempunyai trotolan yang jinak, ya bisa jadi karena mungkin betina juga ya. Saya juga ada ini trotolan yang ibaratnya itu rombongannya ini biasanya kalau jantannya itu liar-liar, ganas-ganas, tapi ada yang jinak gitu ya. Nah ini kita lihat ya trotolan yang betinanya. Sebentar. Nah ini trotol betina. Ini udah agak mulai liar sih. Nah ini tuh ya, tuh anak legend tuh. Tuh. Ini betina semua ya. Tuh, ini malah melawan. Nah, jadi seperti itu ya. Jenis kelamin juga menentukan seekor trotolan itu seperti jinak ya. Nah, maka dari itu Anda harus was-was juga kalau mempunyai trotol jinak ya. Jadi seperti itu. Oke, sebentar dulu ini karena ada tamu yang mau lihat trotolan. Jadi nanti akan saya lanjutkan lagi videonya ya. Nah guys, jadi itulah tadi 3 faktor yang membuat trotol kita menjadi jinak ya. Jadi tadi ada faktor keturunan, kemudian faktor pola rawatan, dan jenis kelamin ya. Sebenarnya masih ada faktor-faktor lain. Nah mungkin di sini persentasenya lebih kecil daripada ketiga faktor yang tadi ya. Tapi itu fakta adanya ya, karena sudah berbagai induk, berbagai trotolan ya, dan berbagai pola rawatan juga seperti itulah yang terjadi bisa. Nah mungkin teman-teman juga bertanya bagaimana bagi yang sudah terlanjur trotolnya jinak positif jantan ya. Intinya lakukan saja langkah-langkah tadi yang di awal saya jelaskan. Pemberian pakan jangan dimanja-manjain, jangan dimain-mainin. Kemudian juga kurangilah aktivitas di dekat kandang ataupun sangkar si trotolan ya. Karena kalau Anda sering dekat-dekat dengan sangkar, otomatis si murai batu pun menjadi terbiasa ya. Menjadi kadang kita juga kalau di dekat kandang ataupun sangkar si trotolan, kita terpancing untuk memancing-mancingnya, memetik-metik tangan, bersiul-siul, sehingga memancing si trotolan itu merespon kita ya. Ya kalau responnya bagus ya mending. Ini kalau responnya dia malah manja dan sebagainya, itu malah membuat kualitas murai batu kita menjadi berkurang. Nah jadi intinya bagi yang sudah terlanjur, pemberian pakannya gaya cuek aja ya. Setelah dikasih makan kita pergi ya, dan ngasih makannya juga langsung ke mulut ataupun suruh ngambil sendiri. Jangan diputar-putar jari kita, jangan diputar-putar makanannya, karena semua itu mempengaruhi si murai batu menjadi manja. Oke, mungkin itu saja tips untuk kali ini. Terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.